apa namanya, job sheet PBO1 ya. Juga saya masukkan lagi di pengenalan bahasa Java dengan maksud nanti Anda mempelajari. Kemarin sudah kita pelajari juga, tapi tidak semuanya karena saya melihat ini sudah kita pelajari di hampir sama di mata kuliah pemrograman terstruktur, tetapi dengan menggunakan ini konsep bahasa Java ya. Jadi nanti silahkan bisa di-download di masing-masing kelas dan nanti bisa coba dipraktekkan. Nah, ini sebetulnya ada beberapa bab ya. Dan ini merupakan bagian dari buku saya yang sudah saya terbitkan ya. Jadi ada pengenalan bahasa Java, kemudian ini bercerita tentang sejarahnya ya. Sejarahnya, kemudian ini di bab 1, kemudian di bab 2-nya belajar tentang elemen bahasa Java ya, mempelajari tentang mulai dari tata penulisannya ya, kemudian konsep dasarnya dan segala jenis ya yang terkait dengan bahasa Java ya, sintaksisnya juga termasuk ada di situ. Kemudian nah, nanti Anda bisa pelajari ini hampir sama seperti di pemrograman struktur. Kemudian ada keywordnya yang digunakan ya, disertai dengan latihannya sehingga nanti Anda bisa mencoba sendiri penulisannya. Kemudian di bab 3-nya ini latihannya, nanti bisa Anda bisa baca, kemudian bisa dicoba dijawab juga ya. Kemudian yang bab 3 ini berisi tentang operator bahasa Java ya. Operator itu ada operator penjumlahan, pengurangan, perkalian, modulus ya, dan seterusnya ya. Ini hampir sama seperti di pemrograman terstruktur ya. Ini saya skip, nanti Anda coba sendiri ya. Ini karena kalau mempelajari di materi di jadwal kita ini butuh 1 semester sendiri ya, tapi ini saya share aja. Nah, kemudian ini operator-operatornya ya, ada lebih kecil, lebih besar. Operator gabungan ini kan juga ada di mata kuliah pemrograman. Nah, kemudian disertai dengan contoh-contoh yang mudah, nanti Anda bisa langsung coba ya, dengan menggunakan NetBeans. Kemudian ini bab 3, kemudian ada latihannya juga yang nanti bisa Anda baca. Kemudian di bab 4-nya belajar mengenai struktur kontrol ya, struktur kendali ya. Ada bahasa pemrograman yang menyebut dengan istilah struktur kendali, struktur kontrol ya, yang mengendalikan jalannya program ya. Ini ada statement seleksi ya, kemudian ada iterasi, ada jam ya. Kalau seleksi itu untuk memilih ya, kalau iterasi itu melakukan apa namanya perulangan, kemudian jam itu untuk melompat itu, melewati. Nah, ini selection, iteration, jam ya, itu struktur kontrol. Dengan berapa jenisnya, ini teori hampir sama dengan teori scroll dari pada saat kita belajar pemrograman terstruktur dengan menggunakan bahasa C ya. Cuma ini dibuat dengan menggunakan bahasa Java ya. Prinsip dasarnya, prinsip kerjanya sama ya. Ada while, do while, dan juga. Nah, kemudian materi yang lain di bab berikutnya itu
kita akan mempelajari mengenai kemarin kayaknya sudah saya sampaikan juga di materi sebelumnya ya, exception handling, penanganan pengecualian ya. Kalau di dalam bahasa C ini tidak ada, di pemrograman tersebut tidak ada, tapi kalau di bahasa Java ada. Nah, exception handling. Lalu kemarin kayaknya sudah saya singgung ya mengenai exception handling ya, masih ingat nggak? Pertemuan terakhir kalau nggak salah. Nah, jadi exception ini adalah sebuah objek yang terjadi oleh kondisi yang tidak biasa, terutama ketika terjadi error condition, kemudian run error atau invalid processing. Ya. Nah, exception ini menyediakan pemberitahuan kesalahan dan cara penanganannya. Jadi konsep exception handling itu menangani kesalahan yang terjadi yang diakibatkan adanya error condition, runtime error, dan invalid processing. Sehingga dengan menggunakan exception handling ini, program akan menjadi robust itu jadi kuat, apa yang user ya, artinya kuat. Jadi kalau misalkan yang namanya user itu kan manusia ya, jadi karena manusia maka dia memiliki sifat manusia ya, manusiawi ketika misalkan salah memasukkan atau salah menginputkan ya, itu kan hal yang wajar. Nah, ini menyebabkan error condition. Nah, ini harus diatasi. Mengatasinya itu dengan menggunakan yang namanya konsep exception handling, penanganan kesalahan lah ya, error handling ada yang seperti itu. Nah, Java menangani exception ini dengan menggunakan 5 kata kunci, yaitu try, catch, throw, throws, and finally. Ya. Nah, ini. Secara singkat, cara kerja dari exception, ya, program yang akan sebenarnya exception ini sebenarnya kita akan memonitor, akan memantau sebuah program, apakah program itu menyebabkan kesalahan ketika user menginputkan data gitu. Nah, depan sini lah kau nando, lah anu kan kepo betul pencet selek, tak ceklek ya. Jangan warna name, abang mau kembali senggana abang, nih kok betul ini kok ada suara yang masuk ya, mohon bisa di mute ya. Oke, saya lanjut ya. Iya, Pak. Oke. Suaranya agak putus-putus, Pak. Suaranya putus-putus ya? Iya, sedikit putus-putus, Pak. Ini gimana, Mas Zakaria? Sudah lebih baik, Pak. Masih ya? Sudah enggak, Pak. Tadi pas ngejelasin itu ada yang putus-putus sedikit. Oh, gitu ya? Ya. Ya, ini memang masalah online itu ya, seperti itu ya. Jadi, nanti mohon bisa di Maaf Pak, suaranya putus-putus Pak. di apa namanya
namanya diatasi dengan exception handling ini. Exception handling adalah tujuan mana program menjadi kuat ya. Program menjadi kuat itu kalau bisa mengatasi adanya kesalahan, error ya, entah error condition, entah runtime, entah invalid processing ya, yang disebabkan oleh kesalahan input oleh user ya. Kesalahan input oleh user. Jadi misalkan user menginputkan ini angka, kemudian terjadi error. Nah, error berarti ini program belum robust, belum kuat ya. Contoh sebuah bilangan kalau dibagi dengan 0 ya, kemarin saya sudah menyampaikan bilangan dibagi 0 kira-kira kan pasti akan terjadi apa namanya, tidak terhingga. Seperti hang gitu ya kemarin ya, sampai terima perlu program di environment. Ya batasnya adalah mudah. Program yang mau dibuat itu, yang program yang mau dibuat teroperasi itu dimasukkan di dalam tray ini, kode blok tray ini ya. Bisa, tapi nanti kalau terjadi salah input oleh user maka itu tidak bisa diatasi ya. Orang bingung user, kenapa ini terjadi masalah apa, kok program tiba-tiba hang ya, misalkan 5 dibagi 0 ya, tanpa dimasukkan ke dalam tray catch itu. Dia akan diproses oleh komputer dan prosesnya itu tidak berhenti karena memang 5 dibagi 0 atau bilangan dibagi 0 kan hasilnya tidak terhingga, maka komputer jalan terus tidak berhenti gitu. Seperti hang, maka diberikanlah sebuah tray catch, dimasukkan ke dalam tray catch sini. Nah, ini nanti bisa Anda lihat di dalam contohnya di sini. Ini kayaknya kemarin sudah saya sampaikan ya Mas Zakaria ya. Ini bilangan misalkan, ini bilangan ini terlalu kecil enggak? Anda melihat punya saya terlalu kecil enggak ya? Nah, ini. Bilangan ini ya. 5 dibagi, ini kan 5 dibagi 0 intinya kan. Misalkan 5 dibagi 0 hasilnya kan tak terhingga. Nah, ini program ini kalau dijalankan otomatis seperti error. Nah, untuk mengatasi itu maka masukkan ke sini. Bilangan ini ya, ini dimasukkan di sini. Dimasukkan di dalam kode blok tray ya. Kemudian catch-nya ini ya. Catch-nya ini adalah error yang mungkin terjadi ya. Kalau 5 dibagi 0 ya kemungkinan arithmetic exception. Pengecualiannya adalah arithmetic ya. Tim out print n error bilangan dibagi 0. Jadi nanti ketika ada user yang memasukkan nilai 0 ya. Masukkan nilai A-nya 0 ini, maka dia akan muncul ini. Error bilangan dibagi 0. Sehingga user tahu salahnya. Oh, ini tadi memasukkan bilangan yang keliru itu, maka itu disebut sebagai exception at handling ya. Nah, saya kira itu nanti bisa dipelajari lagi. Kemudian di bab 6 ini ada array ya. Array ini hampir sama seperti di pemrograman terstruktur, ada dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3 dan seterusnya ya. Konsepnya sama ya. Ini tidak usah saya sampaikan lagi, saya skip ya, saya anggap nanti anak saya. Kemudian di bab 7, nah ini mendapatkan input dari keyboard ini ya, dengan menggunakan buffer itu kemarin kayaknya sudah dicoba ya sama teman-teman ya. Dengan menggunakan buffer reader.
kemudian ada aplikasi berbasis teks ya, ini yang bab berapa tadi ini, bab 8 ya, bab 8. Aplikasi berbasis teks. Ini ya tentang bagaimana membuat sebuah program untuk mengolah teks ya, inputan teks ya, atau menangani file ya. Nah ini contohnya nanti bisa ya sangat sederhana, ini nanti bisa coba dipraktekkan sendiri aja, coba-coba. Nah, kemudian juga ada bab 9 traits ya. Itu seperti apa namanya, multitasking sebenarnya. Ya, ini nanti Anda coba-coba ya. Jadi, karena ini saya masukkan dalam apa namanya, El Nino. Sebenarnya kalau dulu sudah pernah saya jelaskan, PBO itu dibagi 2 semester dulu. Tapi karena sekarang hanya 1 semester, makanya yang PBO 1 ini kita anggap Anda sudah bisa dipelajari sendiri, karena konsepnya sama seperti bahasa C, hanya pengenalan. Kemudian nanti kita langsung masuk ke yang yang PBO yang bab 2-nya PBO yang fokus kepada object oriented programming-nya. Ya, jadi gitu ya yang untuk pengantarnya untuk malam hari ini. Saya kira Anda nanti bisa mencoba dari job sheet yang saya berikan tadi. Nah, untuk yang materi yang yang ditekankan pada semester ini sebenarnya pada bagaimana Anda mengenal konsep pemrograman berorientasi objek yang kemarin sudah saya sampaikan sampai dengan ini sudah cukup jelas ya, ini ya, sampai ini kemarin sudah dicoba ya materi yang ini ya. Halo, Iya Pak. sudah ya, oke. Mohon direspon ya nanti ya, biar komunikasinya bisa dua arah, bukan hanya dari saya saja. Nah ini nanti bisa nah mungkin kita masuk ke bab 2, yaitu metode dan konstruktor ya, karena dulu kita belajar bab 1-nya itu di perkuliahan awal saya ajarkan tentang bahasa Java-nya, meskipun tidak semua yang tadi ada di PBO 1. Nah, yang sekarang kita fokus pada konsep OOP-nya. Nah, kemarin sudah di bab 1-nya, tapi bukan bab 1 pertemuan pertama, tapi itu saya masukkan di dalam bab 1 di buku ini ya. Nah, kemudian kita belajar mengenai metode dan konstruktor ya. Jadi kalau konsep kemarin waktu kita belajar di nah ini.
Ini apa ya? Yang terakhir ini bukan ya? Saya agak lupa nih. Yang terakhir ini bukan ya Mas ya kemarin ya? Atau yang pertama ada lagi ya? Itu catatan kuliah. Ada yang masih ingat yang kemarin terakhir? Kita pelajari yang mana ya? Ini ya, kemarin ya? Iya, Pak. Ya, oke. Nah, kemarin kita sudah belajar ini kan. Nah, ini perlu saya share atau Anda sudah bisa melihat di rekamannya ya? Biar Anda tidak lupa itu ya. Nanti kalau perlu saya share atau Anda sudah merekam sepertinya ini kan ya? Sudah. Oke, berarti tidak perlu saya share ya ini ya, yang di tampilan ini. Nah, jadi kalau Anda lihat tadi di bab 2, sebenarnya kita sedang belajar yang ini. Belajar yang mana ini? Yang ini. Belajar ini ya. Ya, ini belajar tentang metode. Ini metode. Ini kan kalau ada tanda seperti ini, tanda kurung kayak gini ya. Kurung buka kurung tutup ini pasti kalau enggak metode konstruktor ya. Pokoknya kalau enggak metode konstruktor. Nah, sekarang Anda kemarin sudah mencoba nih, misalkan punya ruang 2 dimensi, kemudian mempunyai panjang, lebar, kemudian mau menghitung luas ya. Metodenya hitung luas. Nah, ini hitung luas itu sebagai metode. Nah, oke, kita lihat di catatan kita ya tentang bentar, saya cari. Nah, ini kita malam hari ini ingin belajar mengenai metode dan konstruktor ya. Metode dan konstruktor. Metode itu sebenarnya kalau di dalam pemrograman terstruktur ya, di dalam pemrograman terstruktur ini metode itu sama aja dengan sebuah fungsi ya. Metode itu sama aja dengan fungsi kalau di dalam pemrograman terstruktur. Contoh bahasa pemrograman terstruktur itu bahasa C ya. Nah, kemudian konstruktor itu apa? Ya, nanti kita lihat di sini ya. Nah, tujuan dari perkuliahan pada malam hari ini yang pertama adalah satu, menjelaskan pengertian metode, konstruktor, parameter, dan argumen. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat membuat program menggunakan metode dengan parameter dan argumen. Yang ketiga, mahasiswa dapat membuat program dengan menggunakan konstruktor ya. Nah, ini kalau persyaratan sama ya, prosesor Pentium 2, RAM 32, free space hard disk 200 dan seterusnya ya, samalah dengan materi sebelumnya. Nah, sekarang kita
pelajari dulu secara definisi apa itu parameter gitu kan, ya. Karena penting juga ketika kita mau membuat program, kita juga secara teoritis juga harus tahu dulu masing-masing definisi dari setiap tema atau istilah yang digunakan di dalam pemrograman. Nah, parameter ini adalah sebuah variabel yang didefinisikan oleh metode yang menerima sebuah nilai. Ya, jadi sebenarnya istilah parameter ini sebenarnya menunjuk sebuah variabel itu. Ya. Variabel. Nah, variabel itu apa dulu? Sudah pernah kita bahas di materi sebelumnya ya, atau nanti bisa Anda lihat di PBO 1 yang sudah saya upload barusan ya, hari ini kalau nggak salah tadi. Ya. Variabel yang didefinisikan oleh metode yang menerima sebuah nilai. Ya. Sedangkan argumen ini adalah sebuah nilai yang dilewatkan ke metode ketika metode dipanggil. Jadi parameter dan argumen ini sebenarnya saling berpasangan. Jadi kalau ada parameter ya kemungkinan ada argumen. Kalau parameternya jumlahnya 1, kemungkinan argumennya juga 1. Parameternya 2, argumennya 2. Jadi parameter itu adalah variabel. Kalau variabel itu ya masih ada yang ingat variabel itu apa, coba saya ingin coba ngetes saja. Coba. Halo? Ada yang masih ingat enggak? Variabel. Kumpulan data nilai sama bertipe data sama. Gimana Mbak? Mbak, ini kok punya saya. Anda, oh ya oke, bisa. Coba ulangi Mbak. Kalau menurut saya variabel itu sekumpulan data bertipe data sama, Pak. Sekumpulan data. Mungkin yang punya pendapat. Baik Mbak, terima kasih, saya simpan dulu Mbak ya. Mbak siapa tadi? Halo, Mbak siapa? Luki, Pak. Mbak Luki. Oke, Mbak Luki mumpuni ya? Nggih. Mbak Luki itu beruntung mumpuni. Mungkin matang ya mungkin. Kayaknya saya merespon apa itu variabel. Kalau menurut Mbak Luki, kumpulan data yang punya itu data yang sama. Yang lainnya mungkin ya mencoba kalau dong direspon ya, sambil mengingat-ingat sambil ngobrol daripada mendengarkan talk mungkin bosan juga nanti Anda sih. Apa Mas? Kamu coba variabel. Mbak Luki, halo Mbak Luki. Mas Bintang, halo, punya pendapat yang berbeda? Kalau menurut saya variabel itu sebuah nilai yang bisa berubah-ubah, Pak. Variabel itu sebuah nilai yang bisa berubah-ubah. Ya. Oke. Terus saya simpan dulu. Tamung, oke. Halo. Ya, oke. Mbak Luki. Atau Mbak siapa ini tadi? Yang mau Tiara. nyoba juga? Mbak Tiara. Apa Mbak Tiara? Ya. Kalau menurut Ibu, saya variabel itu kameranya dibuka aja Mbak Tiara. Kenapa, Pak? Kamera bisa dibuka. Mbak
Mbak Tiara, gimana Mbak Tiara? Kalau menurut saya, variabel itu tempat penyimpanan suatu nilai. Tempat penyimpanan suatu nilai. Oke. Tempat penyimpanan suatu nilai. Mbak Tiara, saya tanya ini. Mbak Tiara, kalau misalkan saya ingin membuat hitung luas persegi panjang ya, kamu ingat luas persegi panjang rumusnya apa, Mbak? Panjang kali lebar. Nah, kalau Anda membuat program untuk menghitung luas persegi panjang, berapa variabel yang digunakan? Variabel yang digunakan berarti luas, terus panjang dan lebar. Ya, oke. Betul, ya, betul. Luas, panjang, dan lebar. Nah, ketika Anda, sekarang ini yang teman-teman yang lain, coba ini juga ya, apa namanya, menyimak juga ya, karena saya susah untuk, online itu agak susah memang ini, banyak kendala ya. Kalau misalkan Anda membuat program tadi ya, pakai apa namanya, bahasa Java kan Anda sudah bisa kan ya, kemarin sudah nyoba yang ya sederhana begitu. Nah, panjang, lebar, kemudian luas. Anda ketik nih, ngodik pasti ya, banyak ngomong membuat panjang, lebar, luas. Itu apa toh Mbak? Maksudnya apa Mbak? Mbak Tiara. Maaf Pak, suaranya putus-putus. Oh gitu. Jadi ketika, halo, ini jelas enggak? Sudah. Nah, ketika Anda membuat program, Anda kan ngetik integer panjang, gitu ya, integer lebar, integer luas katakan itu. Nah, itu variabel ya Mbak ya, gitu ya. Kayaknya suaranya putus lagi nih ya. Halo. Ada yang dengar suara saya? Dengar, Pak. Mas, siapa Mas yang Mas? Bisa Mas siapa Mas yang dengar tadi? Mas Bintang ya? Iya, Pak. Dengar suara saya jelas ya Mas Bintang ya? Nah, Pak, tadi sempat putus-putus. Ya, tadi Mas Bintang kan variabel itu apa tadi Mas? Kalau menurut versi Mas Bintang? Nilainya bersifat tidak tetap, Pak. Bisa berubah-berubah. Ya, betul. Jadi misalkan integer panjang, integer lebar, ya. Jadi antara definisi dan fungsi memang agak sedikit berbeda. Jadi beberapa buku memang menyebutkan tadi yang Mas Bintang sampaikan, ya, nilai sebuah variabel yang nilainya berubah-ubah, betul definisi variabel itu. Tapi secara makna, ketika kita bicara integer panjang, seperti tadi Mbak Tiara sampaikan, ya, luas, itu sebenarnya sebuah apa namanya, sebuah apa Mbak? Halo Mbak Tiara, masih bisa dengar suara saya Mbak Tiara? Masih Pak. Nah tadi Mbak Tiara apa definisinya menurut Mbak Tiara? Variabel itu apa Mbak? Biar kita konekkan dengan definisinya Mas Bintang. Penyimpanan suatu nilai. Penyimpanan suatu nilai. Tempat itu kayaknya. Jadi kalau tempat penyimpanan, tapi sebenarnya saya mungkin paham maksudnya kamu, tapi kalau secara ini nanti namanya definisi ketika ujian katakanlah itu bisa menjadi salah Mbak Tiara, karena kalau tempat penyimpanan suatu nilai itu nilai ya Mbak ya, Mbak Tiara ya. Halo Mbak Tiara.
itu bisa jadi orang berasumsi memori gitu kan, benar nggak? Kan tempat menyimpan itu kan, tempat penyimpanan. Tapi maknanya sebenarnya begini Mbak Tiara, Mbak Mas Bintang dan yang lainnya, bahwa variabel itu adalah sebuah nama variabel, ya, yang kita pesan di dalam sebuah memori Mbak, dengan tipe tertentu untuk menyimpan nilai. Jadi tidak hanya sekedar tempat untuk menyimpan nilai. Kalau tempat menyimpannya kan memori, tapi sebuah nama variabel yang kita pesan di sebuah memori untuk menyimpan nilai yang sifatnya nanti berubah-ubah, Mas Bintang. Betul tadi. Ya, integer panjang. Saya ngetik nih di program integer panjang itu maksudnya saya menyuruh program menyuruh program untuk memesan lokasi memori di komputer kita, ya, dengan nama tertentu. Kalau nama tertentu di sini kan panjang, berarti namanya panjang, ya, dengan tipenya tertentu. Tipenya misalnya tipe integer panjang, ya berarti tipenya adalah apa? Tipe adalah integer, ya. Mbak Tiara. Halo Mbak Tiara, Mas Bintang, paham? Yang lainnya? Putus-putus, Paham, Mbak. Putus ya? Iya, Pak. Waduh, iya. Oke. Nah, jadi ini saya ini. Jadi ini adalah variabel nih, contoh variabel ya. Ini adalah contoh variabel. Nah, variabel ini ya. Nah, sambil saya tulis pakai ini ya, biar tidak apa namanya. Mohon maaf Pak, share screen-nya terputus. Oh, share screen-nya terputus. Oke. Ini sudah? Sudah Pak. Sudah Mas. Nah, jadi ini yang saya lingkari merah ini adalah contoh variabel, ya. Nah, definisi maknanya sebenarnya makna ya, saya ngomong makna. Kalau variabel secara definisi tadi, ya, sebuah nilai yang variabel itu sebuah nama atau sebuah katakanlah parameter ataupun ya variabel tadi ya, itu memiliki nilai yang berubah-ubah, tetapi secara makna sebenarnya begini. Jadi saya memahaminya biar Anda nanti paham maknanya, ya. Maknanya adalah sebuah nama begitu. Sebuah nama dengan tipe data tertentu yang kita pesan di memori yang nilainya berubah. Nah, ini ya. Ini disebut sebagai variabel ya. Jadi ini adalah variabel. Ini maknanya gini ya. Mas Bintang, Mbak Tiara sama Mbak siapa tadi satunya? Jadi tadi yang disampaikan Mbak Luki ya, Mbak Luki. Jadi yang tadi disampaikan tadi itu ya hampir betul gitu kan. Nah, tetapi secara makna seperti ini yang saya tuliskan. Jadi sebuah namanya itu ini ya.
sebuah nama variabel maksudnya ya, nama variabel ya dengan tipe data tertentu. Kalau tipe datanya di sini apa? Contohnya apa? Integer, Pak. Integer ya, berarti dengan tipe data tertentu yang kita pesan di memori yang nilainya berubah-ubah nanti ya. Panjang kan tergantung nilainya mau diisi berapa, lebar juga nanti tergantung isinya berapa ya. Ini adalah konsep variabel ya, paham ya? Nah, kalau ini tipe data integer lebarnya 22, ini kemana sudah saya jelaskan. Nah, sekarang kembali ke ini ya. Cukup jelas ya, halo? Jelas, Pak. Jelas, Kak. Ya, oke. Nah, sekarang apa itu parameter kembali tadi? Ya. Parameter itu ya sebuah variabel gitu kan ya. Sebuah variabel definisinya. Jadi ingat, parameter itu adalah sebuah variabel ya yang didefinisikan oleh metode. Tetapi ini yang mendefinisikan metode. Ingat, ini bedanya di sini. Ya. Sedangkan argumen adalah sebuah nilai yang dilewatkan ke metode. Nah, nanti bisa kita lihat di sini contohnya. Nah. Contoh saya punya kelas, namanya kelas main. Ya, kelas ini main. Ya. Ini main itu sebenarnya kesingkatan dari manusia itu, manusia. Dia mempunyai variabel nama, tipenya string, kemudian variabel gaji pokok ya. Tipenya double, kemudian masa kerja integer ya. Kemudian dia memiliki sebuah metode ini ya. Ciri metode itu ini. Metode itu sebenarnya hampir sama dengan fungsi ya. Jadi kalau metode ini adalah metode. Metode itu sama dengan fungsi ya. Kalau di dalam konsep pemrograman terstruktur. Nah, nah, cirinya metode itu ada tanda ininya. Nah, metode di sini tipenya adalah integer. Ya, tipenya integer, artinya metode ini adalah metode yang mengembalikan nilai. Ya. Jadi kalau metode ini dipanggil, maka nanti akan menghasilkan nilai. Nilainya dari mana? Nilainya dari hasil perkalian. Misalkan dari gaji pokok kali masa kerja, ini karena menghitung gaji. Nanti kalau menghitung bonus ya berarti nilainya dari ini return dari apa namanya bonus ini ya, penghitungan dari bonus. Kemudian ada metode yang lain. Metode yang lain adalah setdim ya, setdim. Ini nama aja ya. Metode nama itu kan bebas sebenarnya kan. Nah, di setdim ini, kalau di metode hitung gaji ini di dalam sini, ini tidak ada parameternya, ya, parameter. Nah, sedangkan di setdim, ini memiliki parameter, ya, memiliki parameter. Parameternya apa? Nah, ini parameternya sebenarnya. Nah, parameternya ini ada nama NM ini ya. Kemudian ada G, ada MK ya. Nah, kembali lagi tadi bahwa yang namanya parameter itu adalah apa tadi? Di definisi tadi parameter masih ingat enggak? Halo? Variabel yang didefinisikan metode. Iya, betul. Parameter itu adalah variabel yang ada di dalam metode, itulah gampangnya ya, ingatnya ya. Variabel yang ada di dalam metode. Nah,
kalau Anda lihat di sini, ya, lihat di sini, ini tidak ada variabel ini, variabel nm tipenya string, variabel g tipenya double, variabel mk tipenya adalah integer. Maka ini disebut sebagai parameter, ya. Nah, sebuah metode itu bisa memiliki beberapa parameter, bisa memiliki satu parameter, ataupun bisa juga tidak memiliki parameter, ya. Tergantung nanti konstruktornya, ya, konstruktornya, ataupun tergantung dari argumen yang bukan tergantung konstruktor, tergantung dari argumen yang dikirimkan. Jadi kalau argumennya di dalam ketika metode ini dipanggil dia tidak memiliki nilai, ya, nilai seperti ini, maka di parameter pun tidak perlu ada parameter di dalam metodenya. Nah, kalau kita lihat secara definisi tadi, kalau parameter kan jelas tuh tadi. Kalau parameter itu adalah variabel, sedangkan argumen adalah nilai. Jadi pasangannya parameter adalah argumen. Ya. Contoh di sini. Ya. Ini disebut sebagai parameter. Ya, parameter. Sedangkan ini disebut sebagai argumen atau nilai. Nilai yang dikirimkan ke dalam parameter ini. Ya. Jadi kalau parameternya di sini ada berapa buah nih? Parameternya? 3. 3, oke. Kalau di sini ada berapa? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Ingat ya, kalau ini kan namanya metode hitung gaji ya. Kalau ini nama metodenya apa? Setdim. Setdim, oke ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Jadi tadi kalau parameter pasangannya adalah argumen, ya. Jadi kalau nanti ini digunakan, ya, kalau di sini tidak ada parameternya, maka argumennya pun tidak ada juga. Contoh ini hitung gaji, ya. Maka di sini kita lihat nih, dihitung gaji. Nah, hitung gaji tidak ada juga ini, ya. Benar enggak? Karena pasangan gitu, tidak ada nilai yang dikirimkan ke dalam hitung gaji ini. Nah, sekarang kalau yang ini, yang setdim ini, kan ada tiga parameter kan, ya. Maka argumennya itu ketika metode dipanggil, ya, nilainya, maka di sini ada 3 juga. Ya. Ini kan namanya setdim kan. Nah, ini Eko 1010. Ya. Benar enggak? Iya, Pak. Nah. Sekarang Anda perhatikan ini, ya. Ini NM, N itu nama lah ya, nama ya kan, variabel. Kemudian G itu gaji gitu kan. Kemudian MK itu adalah masa kerja. NM tipenya apa ini? NM? String. Kalau G gaji double ya. Kemudian masa kerja tipenya integer ya. Ingat ya, ini pasangannya juga nanti harus jumlahnya berapa? Berapa argumen jumlahnya? 3. Nah, sekarang Anda lihat ini. Ini setdim ini jumlahnya berapa argumennya? 3. 3 ya. Argumen itu tadi apa argumen itu? Nilai. Nilai yang apa, Mbak? Nilai yang dikirimkan ke dalam metode, ya kan? Jadi maksudnya ini nanti nih, Eko itu, ya, Anda perhatikan, Eko dikirimkan ke sini, ya. Dan oke, saya
buat pakai ini aja. Bentar biar nampak di sini. Nah, di sini. Jadi ini terus lalu ini saya potong-potong ya. Ini saya jelaskan sedikit sebelum saya masuk ke sini ya, masuk ke yang tadi ya. Jadi ini ceritanya saya punya kelas manusia ya, mempunyai 3 variabel, nama, gaji pokok, masa kerja. Kemudian mempunyai metode hitung gaji ya, ini hitung gaji. Dan juga mempunyai metode setdim, tipenya void nih. Nah, kalau yang integer ini ada tipenya. Ini berarti dia mengembalikan nilai, makanya mengembalikan ada returnnya, return nilai ya. Sedangkan yang void ini tidak mengembalikan nilai ya, maka di sini tidak ada returnnya, intinya itu ya. Jadi metode secara umum itu ada 2, mengembalikan nilai ya, mengembalikan nilai ini dan tidak mengembalikan nilai ya. Sampai sini paham ya? Paham. Oke. Nah, terus di dalam program utamanya, program yang akan dijalankan kan ini ya, kemarin saya sampaikan. Kalau yang namanya kelas ini blueprint ya, Anda simpan, dijalankan, tidak akan menghasilkan nilai karena dia hanya kelas mamalia. Saya ternak mamalia, enggak bakal punya anak, enggak punya apa-apa karena itu hanya istilah. Tapi kalau saya ternaknya kerbau, sapi, maka dia akan menghasilkan anak dan seterusnya gitu kan. Nah, sama aja ini, kalau di atas itu kelas ya, ini kelas ya, tetapi bukan kelas utamanya ya, buktinya dia tidak memiliki metode main, Anda lihat, tidak memiliki metode utama. Kelas utamanya adalah ini, yang namanya adalah karyawan metode parameter, memang saya namakan sesuai dengan topiknya ya. Nah, dia kelas utamanya, maka dia memiliki metode main. Nah, tetapi dia melakukan instansiasi. Anda ingat, instansiasi itu kemarin apa? Ini adalah proses instansiasi. Apa? Biar Anda masih ingat yang kemarin, saya cek nih. Apa instansiasi itu? Ya, ada yang lainnya selain Mbak sama tadi Mbak Tiara, Mbak Lintang sama Mas Bintang. Mbak siapa satunya tadi? Astagfirullah, yang saya lupa. Mbak siapa Mbak? Halo? Luki. Mbak Luki ya, selain Mbak Luki ya, Mbak Luki. Gimana Mbak Luki? Kasusnya dengan Roy Suryo? Enggak, guyon aja Mbak Luki, biar tidak ngantuk, biar saya ingat. Halo? Pemberian objek pada sebuah kelas Pak, kalau nggak salah. Apa? Pemberian? Initiate objek dalam sebuah kelas. Pemberian objek. Instansiasi itu istilahnya apa? Instansiasi. Berarti proses. Instansiasi kan proses ya? Iya. Nah, instansiasi itu berarti proses apa? Proses pembentukan objek baru dari objek kelas baru. Yang sudah ada. Betul, ya betul. Jadi ini ada new-nya itu kan ya. Makanya membuat sebuah objek baru, ini objek barunya ya, dari kelas yang sudah ada men, ya kan?
Makanya karyawanku ini meskipun dia tidak mendefinisikan di sini apa namanya hitung gaji, set dim, tetapi karena dia dibentuk dari objek dari kelas yang tadi yang sudah ada, maka dia akan memiliki metode hitung gaji, set dim. Tinggal di sini dipanggil ini karyawanku set dim, karyawanku hitung gaji. Paham ya kalau ada seperti ini ya? Nah, sekarang kalau ini sudah paham, saya lanjut ke sini. Ya. Nah, lanjut ke apa namanya? Ke parameter dan argumen. Nah, sebetulnya ini ya, yang program di atas ini, ya, program yang di atas ini sebetulnya adalah menjelaskan ya ini adalah menjelaskan mengenai parameter. Nah, parameternya ini NM, G, sama MK. Berarti kan ada 3 parameter. Nah, ini disebut sebagai parameter ya. Jadi parameter itu adalah variabel, ini variabel ya. Ini variabel yang ada di metode. Ya kan? Ini metodenya. Ya enggak? Yang ada di metode. Ini variabel ini disebut sebagai apa? Argumen, ya enggak? Iya, Pak. Sebagai argumen. Nah, oke, saja. Jadi yang ini yang 3 ini disebut sebagai parameter, kemudian yang ini disebut sebagai argumen. Nah, kemudian kalau definisi tadi, kalau parameter itu adalah variabel yang ada di metode, sedangkan argumen adalah nilai, ya. Ini nilai, ya. Nilai itu sebenarnya value, ya, value, nilai ya, bukan nilai itu selalu angka, tidak. Nilai itu bisa juga tipenya adalah string, karakter bisa, ya. Nah, nilai yang dikirimkan ke dalam parameter. Jadi argumen itu adalah nilai yang dikirimkan ke dalam parameter. Sehingga nanti ini akan seperti ini. Eko dikirimkan ke dalam N, M. Ya enggak? Kemudian 1000 dikirimkan ke dalam G. Nah, ini. G itu gaji. Ya, kemudian 10 itu dikirimkan ke dalam MK. Maksudkan dikirimkan ketika program ini dijalankan, ya, kemudian kalau bisa dipanggil, yang saya itu maksudnya memanggil, maka otomatis nilai ini ketika memanggil dia akan mengirimkan nilai NM, ke NM. Dikirimkan proses inisialisasi di sini, ya. Nama sekarang namanya sama dengan apa ini? Di sini namanya sama dengan apa? Halo? Namanya apa? Eko, Pak. Iya kan? Eko, Pak. Namanya sudah Eko ini. Nah, Eko. Ya. Kemudian G-nya ini sama dengan apa, sudah? Apa? 1000. Ya, betul gitu. Nah, ini 1000. Kemudian masa kerja sama dengan MK. Ini sama dengan berapa? 10. Ya. Nah, ini disebut sebagai argumen, ya. Nah, pertanyaan saya nih, dari program ini memang ada sengaja yang saya salahkan, kira-kira yang mana ya?
Gimana ya? Salahnya di mana, Pak? Yang di Eko, Pak, kurang titik 2. Ya? Yang di Eko kurang titik 2. Kurang titik 2. Titik 2 atau petik 2? Petik 2, petik 2, petik 2, petik 2. Petik 2. Iya, petik 2. Petik 2. Ya, betul nggak, Pak? Itu karena ngantuk, bukan karena kamu nggak bisa tahu maksudnya. Mengantuk sedikit mungkin saya juga sangat. Iya, Pak. Ya, ini petik 2, ya. Karena ini kenapa harus petik 2, Mas? Siapa? Namamu siapa, Mas? Maaf ya, saya belum bisa. Ria Agung, Mbak. Terdengar nggak, Pak? Hah? Triagung ya? Oke, Agung, kenapa ini ada 2-nya, kurang 2? Kenapa? Halo? Halo? Halo, Pak. Ya, Mas Agung. Kenapa ini kurang petik 2? Karena ini tipe datanya string, Pak. Yang Eko. Oh, gitu ya. Jadi nanti yang betul ini ya. Jadi yang betul nanti ini ya, Mas Agung, yang betul ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih Mas Agung. Ya. Ya, nanti ingat ya, nanti kalau pas mencoba program ketika di jalan dengan kok error, nah ternyata sudah tahu penyebabnya ya. Nih. Karena memang ini tipenya adalah string ya. Tipenya string NM-nya. Kalau string di string bukan string dia tidak mau ini ya. Kalau double di string juga nggak mau, ya enggak? Atau ini kalau integer mata kuliahnya ini kan integer ya, 10 ya. Kalau diisi 10,5 kira-kira mau enggak, Mbak? 10,0 misalkan, mau enggak, Mas? Nggak mau, Pak. Enggak mau ya. Atau misalkan ini kita kurangin nih. Jadi di apa namanya di parameter ini ada 3 parameter, kemudian di sini hanya ya katakanlah hanya berapa? 2 parameter, yang ini misalkan enggak ada. Yang 10-nya enggak ada. Error enggak kira-kira? Error. Error ya, karena memang ini memang harus sama ya. Gitu. Oke. Ada pertanyaan enggak sebelum saya lanjutkan? Jadi ini belajar mengenai metode, parameter, dan argumen. Ya. Ya, itu sederhana-sederhana, definisi dulu, paham ya. Nah, kemudian tidak ada pertanyaan ya yang tadi ya. Nah, sekarang ini nih. Anda mungkin sudah lihat di situ. Nah, pertanyaan berikutnya adalah gini. Di sini ya. Di sini kan sudah ada variabel nama nih. Ya kan?
Kemudian ketika di dalam metode dia menggunakan ini nama variabel yang sama dengan ini, boleh nggak kira-kira? Jadi di sini diubah jadi nama gini misalkan ini. Ini nama, kemudian ini jadi apa namanya gaji pokok, kemudian ini masa kerja. Jadi antara nama parameter di sini dengan nama variabel di sini sama, boleh enggak? Kalau sama kan berarti di sini nanti nama sama dengan nama, gaji pokok sama dengan gaji pokok, masa kerja sama dengan masa kerja gitu ya. Boleh enggak kira-kira? Nah, jawabannya ada di sini nih, ya sudah saya tuliskan di sini nih. Ya, jadi parameter merupakan variabel lokal yang digunakan pada konstruktor, ya, pada konstruktor atau pada metode, ya, dan dapat menggunakan nama yang sama dengan instant variable. Tetapi biasanya lebih mudah menggunakan nama yang berbeda. Jadi sebenarnya kalau namanya sama juga tidak apa-apa, ya. Tapi nanti dia akan menghide, ya, menghide instant variable, ya. Instant variable itu adalah variabel ini. Ya, jadi kalau kemarin saya menyampaikan, jadi ada kelas instant gitu kan, maka kelas instant itu sebenarnya adalah kelas apa ya namanya, kelas blueprint. Maka proses menciptakan objeknya namanya prosesnya adalah instansiasi, ya, karena ini sebenarnya adalah kelas instant. Nah, kalau kelas instant ini, ya, maka variabel di dalamnya juga variabel instant. Nah, variabel instant, ya, variabel instant di dalam kelas instant, ya, ini boleh nggak nama parameternya sama, boleh, ya, tapi nanti dia akan menghide. Makanya perlu nanti menggunakan sebuah apa namanya, sebuah keywords namanya adalah this, ya. Nah, di sini nanti fungsinya ini apa namanya menggunakan apa namanya istilahnya. Jadi variabel yang saya gunakan ini variabel ini loh maksudnya, bukan variabel dari instant variable, ya. Sehingga tidak menghide yang variabel instan gitu. Tujuannya itu. Ini kan menghide ini. Jika menggunakan nama yang sama, maka variabel lokal, ya, akan menyembunyikan dalam kurung hide instant variable, ya. Maka di sini perlu ini loh, variabel saya itu variabel lokal, maka dengan menggunakan keywords-nya adalah this gitu, ya. Jadi sebenarnya ini boleh sama. Nah, kita lihat tadi metode, ya. Jadi metode sudah paham, ya. Parameter juga sudah paham, ya, apa itu parameter, apa itu argumen, ya. Ada yang belum paham? Saya tanya dulu, apa beda parameter, argumen, metode? Halo? Jadi nanti Anda coba ya, yang ini ya, program yang ini. Kalau di sini ada 10 parameter, kira-kira ada berapa argumen di sini? Misalkan. Ada berapa? 10. 10 juga. Kan ya. Ya.
Jadi tergantung nanti Anda parameternya berapa. Nanti argumennya juga. Nah, kemudian konstruktor. Konstruktor apa? Nah, ini konstruktor ini ya, konstruktor. Nah, ini. Ya, ini. Jadi setelah belajar metode, parameter, argumen, baru belajar konstruktor. Nah, konstruktor itu apa? Ya. Kalau kita lihat di sini, di dalam catatan kuliah saya, sebenarnya konstruktor itu kan ini. Ya. Konstruktor atau metode atau konstruktor ya. Jadi ini metode atau konstruktor. Nah, konstruktor itu berarti kalau dilihat dari ini berarti hampir sama seperti metode. Nah, cuma apa dia definisinya? Nah, kita lihat di sini. Konstruktor itu merupakan sebuah fungsi ya dalam kurung metode ya. Ini mungkin sebuah metode aja deh, nanti Anda balik. Jadi konstruktor itu merupakan sebuah metode dalam kurung fungsi gitu ya. Nanti dibalik ya. Konstruktor merupakan sebuah metode dalam kurung fungsi yang digunakan untuk menginisialisasi ya, untuk menginisialisasi suatu objek baru ya. Jadi menginisialisasi objek baru. Nah, objek baru ini lihat, objek baru tadi kan, objek baru itu biasanya digunakan apa tadi untuk membuat objek baru. Prosesnya namanya apa? Proses untuk membuat objek baru namanya apa? Instansiasi. Ya, oke, betul. Operator yang digunakan, operator apa namanya? Operator yang digunakan? Operatornya apa? Operatornya operator new ya, operator new. Nah, ini ya. Ini adalah proses instansiasi nih dua-duanya. Nah, operator yang digunakan adalah operator new. New itu baru ya. Jadi kalau Anda mau melakukan instansiasi pasti akan menggunakan operator namanya adalah new. Ingat ya, operator new. Nah, kembali tadi konstruktor, definisinya dulu ya. Digunakan untuk inisialisasi. Jadi nanti Anda nggak usah dihafalkan secara textbook ya. Jadi nanti konstruktor itu apa? Kata kuncinya konstruktor itu metode. Yang kedua digunakan inisialisasi ya. Nanti tambahannya lain ya, inisialisasi objek baru gitu ya. Nah, kemudian dijalankan secara otomatis ya. Kemudian dengan nama yang sama, namanya sama ini. Jadi, metode digunakan untuk inisialisasi, namanya sama dengan nama kelasnya, nama sama dengan kelasnya, ya, dan tidak mengembalikan nilai. Tidak mengembalikan nilai berarti tipenya apa tadi? Ada yang ingat enggak? Kalau yang tidak mengembalikan nilai? Void. Betul, void. Nah, tetapi, nah ini tapi nih bedanya dengan konstruktor, tidak mengembalikan nilai, tetapi tidak menggunakan fungsi void. Ingat nih ya, ini pasti konstruktor kalau ciri-cirinya ini. Jadi saya ulangi lagi, konstruktor itu adalah sebuah metode dalam kurung fungsi ya, digunakan untuk inisialisasi objek baru, inisialisasi ya objek baru. Ya. Kemudian dengan nama yang sama dengan nama kelasnya, tidak mengembalikan nilai, tidak bertipe void. Itu kata kuncinya itu.
Nah, paham ya? Saya ulangi lagi, apa itu konstruktor? Konstruktor itu adalah sebuah metode, intinya itu. Maka kalau dilihat di sini, ya di dalam bagan ini, ya, dia posisinya di sini nih, ya, atau ya, hitung luas dalam kurung atau konstruktor di dalam sebuah kelas, ya. Jadi apa itu konstruktor? Konstruktor itu adalah sebuah metode dalam kurung fungsi yang digunakan apa? Untuk inisialisasi. Inisialisasi apa? Objek baru yang namanya sama dengan nama kelasnya, ya, sama dengan kelasnya. Tidak mengembalikan nilai tetapi tidak bertipe void, ya. Coba saya tanya, yang siapa yang hafal tadi? Saya yang hafal Mas Dani Kurniawati. Dani Kurniawati itu laki perempuan ya? Mohon maaf. Mbak. Halo Dani. Pak. Mbak Dani ya, Mbak Dani. Yes. Ya, saya punya saudara namanya juga Dani perempuan. Mbak Dani, coba Anda definisikan tadi yang konstruktor itu apa Mbak Dani? Masih ingat nggak? Sebuah metode atau fungsi yang digunakan untuk menginisialisasi objek baru. Putus-putus suaranya ya. Yeah. Halo Pak. Ya halo, ulangi Mbak Dani. Sebuah metode atau fungsi yang digunakan untuk menginisialisasi objek baru. Lanjut. Terus belum selesai itu Mbak Dani. Dengan nama yang sama dengan kelasnya dan tidak mengembalikan nilai tetapi tidak bertipe void. Mbak Dani baca atau di luar kepala? Baca, Pak. Baca ya kelihatan teks. Coba nanti kira-kira enggak kalau suatu saat ada pertanyaan di ujian apa itu konstruktor ya gitu kan. Saya hafal, kenapa saya hafal? Karena saya sudah ngajar lama gitu. Tapi hafal textbook tidak hafal juga. Makanya saya sering cara mengajari mahasiswanya. Konstruktor itu apa? Konstruktor itu metode, intinya itu kan ya Mbak Dani ya. Konstruktor itu metode dalam kurung fungsi lah atau fungsi ya yang digunakan inisialisasi apa? Inisialisasi objek baru. Terus namanya sama dengan nama kelasnya, mesti itu cirinya itu Mbak. Namanya sama dengan nama kelasnya ya, tetapi tidak mengembalikan nilai dan tidak bertipe void gitu. Itu kata kuncinya itu sebenarnya. Nah sekarang kita coba lihat ya, yang konstruktor itu mana kira-kira yang sesuai dengan ciri-ciri tadi. Nah ini coba ya, coba Mbak Dani, halo Mbak Dani. Mbak Dani? Ya Pak, yeah. Ya, coba kira-kira kalau sesuai dengan definisi, Anda nggak usah buka itu ya, baca file ya tadi ya, nggak usah baca, coba Mbak Dani. Masih ingat Mbak Dani? Ya Pak. Masih ya, masih ingat ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Nah sekarang coba Mbak Dani. Dari contoh program 2 ini kamu bisa lihat ya? Bisa. Nah, ini kira-kira menurut kamu coba ditebak, diidentifikasi sesuai dengan definisi konstruktor. Kira-kira konstruktornya yang mana? Yang lain juga ya, yang lain coba mengidentifikasi. Ya. Kalau sudah bisa mengidentifikasi kan berarti membuat bisa nantinya. Coba sebentar sambil kamu ini ya, identifikasi saya tak. Sebentar ambil minum, sudah agak haus nih.
Coba selain Mbak Dani, yang lainnya juga coba mengidentifikasi ya. Artinya kalau Anda bisa mengidentifikasi sesuai dengan tadi keyword-keyword yang saya sampaikan, definisi tadi, berarti Anda sudah bisa membuat programnya nanti. Mbak Dani sudah ketemu? Ya, Pak. Sudah ketemu? Menurut saya yang Pak. Ya, apa Mbak Dani? Sistem outprint. Sistem outprint. Sebentar Mbak Dani. Saya tanya dulu. Programnya kan ini toh Mbak Dani, mulai dari sini toh. Ya, sampai ke bawah ya. Oke. Nah, kemudian nama kelasnya apa Mbak Dani? Man. Man ya. Berarti kan nama kelasnya Man toh, ingat ini kan? Ya. Nah, sekarang kamu definisikan tadi. Ingat definisi tadi. Ya. Konstruktor. Konstruktornya mana ini kira-kira sesuai dengan definisi tadi? Konstruktor itu apa? Yang pertama definisi tadi Mbak Dani, tidak usah dibaca. Ingat aja. Sebuah metode. Sebuah metode. Terus? Yang menginisialisasi objek baru. Ya, terus namanya? Namanya sama dengan kelas. Nah, berarti yang namanya sama dengan kelas mana coba? Anda lihat di situ. Namanya kan apa nama kelasmu itu? Kelas Man. Ini. Yang man. Nah, oke. Berarti konstruktornya yang mana kira-kira? Man dalam man kurung. Man kurung itu maksudnya ini ya? Iya. Nah, itu namanya berarti ini baru nama ya, namanya sesuai dengan nama kelasnya. Berarti kemungkinan ini adalah konstruktor kan? Terus digunakan untuk apa Mbak? Definisi berikutnya Mbak. Tidak mengembalikan nilai. Belum sampai itu. Sebelum itu digunakan untuk apa? Menginisialisasi objek baru. Oke, inisialisasi itu apa toh Mbak maksudnya Mbak? Tahu enggak kira-kira? Nebak aja. Kira-kira gitu, kira-kira saja. Inisialisasi itu apa? Inisial, Pak. Inisialisasi. Kalau inisial itu inisial kan inisial gitu. Inisial itu ya memberikan apa? Panggilan apa ya? Kalau inisialisasi kalau ada sasi itu kan ya. Benar, instansiasi adalah proses gitu kan, proses pembentukan objek, proses biasanya kalau inisialisasi itu adalah prosesnya, proses pemberian nilai. Nah, proses pemberian nilainya ini Mbak, nama diberi nama Eko gitu ya, gaji pokok diberi ini pemberian nilai nih, masa kerja diberi nilai 10,5 ya. Halo Mbak. Ya Pak. Ini disebut sebagai proses inisialisasi ya. Berarti sampai di situ ini sudah cocok menjadi konstruktor ya Mbak ya. Namanya sudah sama dengan nama kelasnya tuh, ya enggak? Nah, yang lainnya bisa ngikuti ya. Nanti yang lainnya juga saya tanya. Ya, nanti saya ajak ngobrol bukan tanya ya, bukan tanya-tanya ini biar enggak ngantuk juga kalau saya monolog. Saya ngantuk juga, kamu juga ngantuknya ya tidak. Cak cerita gitu. Nah, ini proses inisialisasi dari sisi nama ini sama dengan nama kelasnya, berarti ini kemungkinan konstruktor. Ada inisialisasi sesuai dengan definisi konstruktor. Kemudian definisi berikutnya apa? Coba selain Mbak Dani saya ingin tanya yang lainnya. Mbak Dani sudah mulai ngikuti ini ya Mbak Dani ya. Tapi tetap nyimak Mbak Dani ya. Mbak Siti Nurhamidah. Mbak Siti, halo Mbak Siti. Di open kamera aja. Mbak Dani tadi saya lupa open kamera aja. Mbak Siti, halo.
Mbak Siti masih ada di tempat Mbak Siti? Mbak Siti, halo Mbak Siti. Oke, Mas Setio. Mbak Siti, halo Mbak Siti. Oke, Mbak Siti. Mbak Siti, kok dimatikan lagi Mbak Siti? Mbak Siti Nur Hamidah. Saya random aja ini siapa yang mau tak ajak ngobrol. Mas Yusuf. Mas Yusuf, halo Mas Yusuf. Imron Asidiki. Imron. Halo Imron. Halo Mas Imron. Mas Imron. Ini jangan-jangan tidur ini Mas Imron, ini panggil nggak denger ini ya. Rosan Wida Saputra. Rosan, halo Rosan. Roisan Wida Saputra. Halo Roisan. Reza Amalia, Amnesty, mudah-mudahan ini respon ini, mudah-mudahan Mbak Reza. Dia. Halo teman-teman, suara saya bisa didengar enggak ya? Bisa Pak. Bisa, Pak. Coba dong ya, yang bisa merespon di open kamera, kemudian direspon saya. Lan, coba direspon. Yuk, ayo siapa yang mau nemeni saya ngobrol di sini? Ya Pak, halo Pak. Sudah ngantuk mungkin ya, saya juga sudah ngantuk. Sudah 2 jam lumayan ya. Oke, sebentar lagi ya. Nah, ini nanti kita lanjut lagi deh, sebentar lagi. Oke, ini jadi konsultor ini tadi inisialisasi, kemudian instansiasi, tidak mengembalikan nilai. Ini tidak mengembalikan nilai. Biasanya yang namanya metode itu tadi, metode di sini, kalau kita lihat di sini apa namanya, metode, mana metode ya di sini, ini metode itu biasanya tidak void, tidak gitu yang contoh ya. Maaf Pak, suaranya putus-putus. Ini contoh nih, ini namanya gitu. Ini punya boleh ya, kemudian ini lagi ya. Ini jelas ya? Halo? Jelas Pak. Baru jelas Pak, tadi putus-putus. Jadi kalau
metode itu kan ada metode mengembalikan nilai, ya. Mengembalikan nilai itu bisa tipenya integer, double, dan float, dan seterusnya. Sedangkan metode yang tidak mengembalikan nilai itu biasanya tipenya void. Nah, sedangkan yang namanya konstruktor itu tidak mengembalikan nilai, ya, tetapi tidak bertipe void, ya, tidak mengembalikan nilai tapi tidak bertipe void. Nah, Anda bisa lihat soal ini yang ini tidak mengembalikan nilai, buktinya ini tidak ada return, benar enggak? Ya. Tetapi tidak ada void-nya juga, gitu kan? Ya, makanya ini disebut sebagai konstruktor. Nah, ini konstruktor, ya, atau fungsi yang digunakan untuk inisialisasi, tidak mengembalikan inisialisasi apa objek baru, namanya sama masnya, ya, tidak mengembalikan nilai tetapi tidak bertipe void. Itu sebagai, nah, konstruktor sendiri biasanya pasangannya dengan di sini. Jadi kalau tadi digunakan untuk inisialisasi objek baru, nah proses inisialisasi ada di sini, ya. Maka di sini sebenarnya nantinya di sini ini akan berpengaruh terhadap jumlah parameternya. Ada konstruktor, ya. Kalau dalam konstruktor itu ada parameternya, maka di dalam sini ini juga ada argumennya, ada nilai yang dikirimkan karena digunakan untuk inisialisasi, ya. Tapi kalau di sini tadi main itu, contoh main di sini, ya, main di sini kan tidak ada parameternya, ya. Ini buktinya kosong, ini tidak ada parameternya, ya. Maka di sini pun, ya, ketika inisialisasi ini juga tidak membutuhkan, namanya adalah argumen. Itu konsep. Nah, contoh ini, ya, kalau di sini jadi hampir sama dengan apa namanya metode tadi. Nah, contoh ini, di sini ada kelas namanya main, ya. Ini adalah parameter konstruktor ini contohnya. Nah, di dalam konstruktor ini, ya, di dalam konstruktor ini Anda lihat ini ada parameternya ini. Ada 3 parameter. Ini bukan metode loh, ya, Anda ingat nih. Ini bukan metode, ini adalah konstruktor. Di sini ada NM, ada G, ada mata kuliah. Berarti ada 3 parameter. Maka ketika inisialisasi di sini, maka dia juga ada 3 argumen, 1, 2, 3. Ya. Jadi kalau konstruktor pasangannya adalah inisialisasi pada saat inisialisasi. Ya. Kalau metode parameter pasangannya dengan metode waktu dia dipanggil. Ya. Oke, ini nanti latihan-latihan yang bisa nanti Anda coba. Nah, nanti sebelum minggu depan lah, ya, nanti saya minta tolong setiap mahasiswa kirim latihan-latihan ini, ya. Kirim latihan ini sebelum pertemuan minggu depan, ya. Maksimal pertemuan minggu depan Anda kirim latihan ini, kemudian hasilnya seperti apa, ya. Di dalam program itu nanti diberikan komentar namanya siapa, kelas berapa, kelas 1C misalkan, kelas 1D, kelas 1E, nama lengkap, ya, sama NIM-nya gitu. Baik. Ada pertanyaan? Halo? Belum, Pak. Belum, ya. Nanti silahkan dicoba, ya. Nanti kalau ada pertanyaan juga bisa di chat di grup WA, ya. Nah, tapi jangan lupa untuk minggu depan sebelum pertemuan berikutnya Anda harus wajib kirimkan hasil praktikumnya ini, ya. Hasil latihannya ini dikirimkan ke saya dengan hasilnya. Ditambah dengan nama yang dimasukkan di dalam komentar. Nama
Tiara kelas 1 apa itu kan, NIM-nya berapa gitu. Kemudian kirim hasilnya ke tempat saya. Ya, per kelas ya, nanti per kelas saja. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin untuk pertemuan malam hari ini saya cukupkan ya. Jangan lupa nanti setelah ini setiap ketua kelas capture masing-masing kelasnya ya, dan dikirimkan ke saya. Satu aja cukup ya. Baik, kalau ada pertanyaan mungkin sebelum saya akhiri. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas Bintang. Ya. Ini berarti kita nyobain yang langkah kerja yang ada di bab kedua ya, Pak? Ya, betul. Betul. Terus nanti dikasih nama, name, kelas, hasilnya kirim ke saya ya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya, Mas Bintang? Ada lagi pertanyaan? Cukup, Pak, sudah paham. Oke. Baik, saya kira untuk pertemuan malam hari ini kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai ketemu ya pertemuan minggu depan insyaallah. Baik, assalamualaikum. Mohon izin ya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, saya izin ya. Absen dulu. Tanya apa, Cah? Kelas IK 1 ya, IK 1 ya. Iya. Kelas E dulu. Yo, IK 1 boleh open cam dulu. Oke. Buat IK 1 bisa on cam, yang belum on cam. Satu, dua, tiga. Siap, makasih. Yuk, untuk IK 1D bisa on cam. Yuk, on cam yang IK 1D. Oke, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Yo, IK 1C. On cam. Ya. Yo, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. 3 lagi. Oke, selamat tinggal.